Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aan Online Channel. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar dunia wirausaha ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan makin semangat, makin energik ya dalam menjalani hari-hari. Saya mengajak buat teman-teman untuk memulai wirausaha di usia yang sangat muda ya teman-teman. Kenapa? Ketika di usia muda tentu kita punya pemikiran yang lebih bagus, tenaga yang lebih bagus, dan tentunya lebih energik ya teman-teman. Dulu saya pernah berpikir sukses itu di pekerjaan yang lain ya teman-teman, bukan di dunia wirausaha. Namun setelah seiring berjalannya waktu, ketika saya mendaftar menjadi aparatur negara gagal, di perusahaan juga gagal, tidak punya jabatan yang tinggi ya teman-teman. Gimana mau punya jabatan yang tinggi, baru kerja beberapa bulan, setahun 2 tahun udah keluar ya teman-teman. Jadi di situ saya berpikir, di peluang mana saya masih bisa sukses ya teman-teman. Setelah berpikir ternyata di dunia wirausaha ya teman-teman. Karena di dunia wirausaha prospek sukses itu masih sangat besar ya teman-teman. Jadi di negara maju seperti Singapura, 14% penduduknya itu pengusaha ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini masih sangat jauh. Di Indonesia ini masih di angka 3,1%. Jadi masih sangat besar kemungkinan kita sukses di Indonesia ya teman-teman. Ketika kita memulai usaha itu sama saja kita sudah membantu negara kita untuk lebih maju ya teman-teman. Oke, di sini saya akan bercerita suka duka jadi seorang pengusaha ya teman-teman. Untuk yang pertama kita jelasin tentu yang pahit-pahitnya dulu ya teman-teman. Untuk yang berhubungan dengan dukanya ya. Duka jadi seorang pengusaha itu apalagi kayak saya teman-teman, seorang pedagang ya. Pedagang sayur keliling ya teman-teman. Jadi dukanya yang pertama itu sering diutangin ya teman-teman. Kadang pelanggan itu ngambil dulu barangnya, setelah udah dimasukin plastik, udah dipegang, baru ngomongnya ngutang ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak ngasih ya teman-teman, tentunya nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, sepi ya teman-teman. Kadang-kadang kita dagangan itu nggak selalu rame, kadang-kadang kita ketemu hari yang benar-benar sepi. Rugi sih enggak ya teman-teman, tapi mungkin hanya balik modal ya teman-teman. Kita nggak dapat untung hari itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dukanya jadi seorang pengusaha khususnya pedagang ya teman-teman, itu kadang motor ada kendala ya teman-teman. Jadi pernah suatu ketika udah muat, udah penuh, tinggal jalan, tiba-tiba di jalan motornya rusak, mogok ya teman-teman, pecah ban. Di situ benar-benar ya kayak dapat ujian berat ya teman. Jadi tapi saya tetap semangat menjalaninya, yakin semua pasti berlalu ya teman. Tantangan itu pasti ada di setiap pekerjaan, bukan hanya di dunia wirausaha ya teman-teman. Tantangan itu pasti ada. Jadi kita harus benar-benar tetap semangat, kita benar-benar sabar. Itu proses buat menuju yang lebih baik ya teman-teman, untuk lebih sukses ya teman. Itu ujian di dalam dunia wirausaha. Adapun duka yang seterusnya, yang selanjutnya, kita kehilangan waktu ya teman-teman. Jadi kita kehilangan waktu buat bermain. Mungkin yang tadinya kita banyak bermain dengan teman-teman, nongkrong, itu ketika kita memulai usaha kita akan kehilangan waktu itu ya teman-teman, karena kita mungkin sibuk dengan usaha kita. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita masih tetap bisa bermain. Mungkin ya di akhir pekan, atau mungkin ketika kita sudah suntuk bekerja ya bisa kita libur ya teman-teman, buat bermain dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kerabat kita ya teman-teman. Itu dari segi duka ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita menjalani usaha itu, menjalani wirausaha apapun yang kita senangi itu sebenarnya walaupun ada duka gitu ya teman-teman, tapi nggak terasa terlalu memberatkan ya teman. Mungkin karena saya menjalannya juga dengan semangat. Jadi walaupun ada dukanya tapi nggak terlalu dipikirin ya teman-teman. Itu untuk dukanya. Adapun untuk sukanya, nah untuk sukanya ini banyak teman-teman. Menurut saya sukanya menjadi seorang pengusaha, yang pertama dari segi waktu ya teman-teman. Untuk dari segi waktu kita nggak ada yang ngatur ya teman-teman. Jadi kita nggak ada yang marah, nggak ada yang harus nelpon dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk segi waktu kita yang mengatur. Yang kedua dari segi pendapatan, tentu itu bisa kita juga yang mengatur ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pendapatannya lebih, tentu kita harus lebih semangat lagi, mungkin dagangan lebih
banyak lagi atau waktunya lebih kita panjangin lagi ya teman-teman. Terus yang kedua, sukanya saya ketika sebelum memulai wirausaha saya itu kurang disiplin orangnya teman-teman ya, mungkin pribadinya agak kurang baik. Ketika memulai usaha kita sering berjalan waktu, saya bisa menjadi sosok yang lebih baik, lebih tanggung jawab, lebih disiplin dari segi waktu, keuangan, dan juga lebih dewasa ya teman-teman, lebih banyak berpikir ke hal-hal yang positif. Itu dari segi sukanya ya teman-teman. Iya teman-teman, jadi saat ini saya menjalani usaha saya jadi semangat ya teman-teman ya. Jadi saat ini usaha yang saya punya baru saya keliling ya teman-teman, dari modal yang tadinya cuma 60.000 dan alhamdulillah sekarang udah jauh lebih besar ya teman-teman. Ya dengan omset saya sehari, maaf ya teman-teman bukan sombong, tapi ini lebih ke berbagi ya teman-teman. Omset saya sehari itu mencapai 1.100.000 ya teman-teman. Jadi kalau sebulan nggak pernah libur itu ya bisa mencapai 30 juta, dan keuntungan per hari itu 150.000 tuh bersih ya teman-teman. Jadi lumayan lah, jadi bisa nabung ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 saya bisa buka usaha yang lebih besar ya teman-teman, karena saya juga udah punya rencana buka toko sayuran yang lebih besar, atau mungkin ya buka toko sembako juga ya teman-teman yang lebih besar. Nah jadi itu prospek dunia wirausaha teman-teman, lebih menjanjikan teman-teman. Jadi kita hidup di dunia wirausaha itu kita punya target, dan kita juga lebih jelas ya teman-teman prospek kedepannya. Karena pertama saya modal 60.000, terus saya buka sayur keliling, dan mudah-mudahan nanti saya bisa wujudin yang lebih besar lagi, dan begitu seterusnya teman-teman. Jadi sekarang saya jualan sayur keliling dengan dua teman saya teman-teman. Jadi teman saya pulang merantau ke rumah belajar tentang dunia wirausaha ya, alhamdulillah mereka juga cepat nyambungnya teman-teman. Jadi sekarang ini udah kurang lebih 1 tahun mereka jalanin ya teman-teman. Dari segi ekonomi, dari segi waktu mereka tentu udah lebih baik dari sebelumnya ya teman-teman. Jadi sekarang mereka juga jualan sayur keliling. Jadi mereka masih usia kurang lebih sama seperti saya teman-teman, masih usia masih sangat muda. Jadi harapan saya buat teman-teman ya bisa memulai usaha ya sama seperti saya di usia masih sangat muda ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi untuk menambah semangat saya mengupdate video-video saya terbaru buat teman-teman ya. Oke, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sukses.